Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi perkuliahan kita hari ini terkendala karena banyak gangguan. Yang pertama hujan dan yang kedua jaringan. Ya, beginilah kondisinya kita dalam proses pembelajaran daring ya. Ya, jadi memang itu suatu kendala juga, tapi jangan menjadi hambatan kita untuk terus belajar. Ya, jadi untuk pembelajaran kita hari ini saya tampilkan saja melalui YouTube ya, tapi saya tetap jelaskan apa maksud dari materi kita. Ya, jadi yang akan kita bahas hari ini masalah teknologi komunikasi handphone. Ya, kalau handphone ini pasti kalian tidak asing lagi. Handphone itu seperti apa kan? Karena mungkin 20 jam itu berada di tangan kalian, yaitu tidak bisa dipungkir ya, karena memang handphone selain sarana komunikasi juga sebagai sumber belajar kita. Ya, tidak usah kita berbahasa-basi terlalu lama. Sekarang kita langsung masuk di materi teknologi dan komunikasi handphone ya. Ya, yang di sini ada pengertian teknologi. Ya, jadi teknologi berasal dari bahasa Yunani yang berarti teknologia, tikni yang berarti keahlian, dan logia yang berarti pengetahuan. Ya, jadi teknologi mengacu pada objek benda yang dipergunakan untuk kemudahan aktivitas manusia seperti mesin, perkakas, atau perangkat keras. Ya, jadi seperti itu ya teknologi ini. Ya, kemudian kita lanjut di slide berikutnya. Teknologi dapat dikatakan desain tindakan instrumental yang mengurangi ketidakpastian dalam hubungan sebab akibat yang terlihat dalam hasil yang diinginkan. Ya, kemudian teknologi biasanya memiliki dua aspek, yaitu aspek perangkat keras yang terdiri dari materi dan benda-benda fisik, ya seperti handphone sendiri ya, dan aspek perangkat lunak terdiri dari basis informasi untuk perangkat keras ya. Ya, jadi dari pengertian di atas itu bisa kita simpulkan ya bahwa teknologi itu merupakan keseluruhan metode dan proses yang menggunakan atau menghasilkan suatu produk yang memiliki kegunaan dalam setiap bidang kegiatan manusia. Ya, jadi itulah teknologi diciptakan tentunya untuk membantu manusia dalam memudahkan dalam bekerja. Seperti kalian dengan adanya handphone, kalian bisa pakai bukan hanya untuk menghubungi keluarga ataupun teman, tetapi adanya handphone kalian juga bisa mengakses di mana ketika Anda mendapatkan tugas-tugas dari dosen ataupun tugas akhir kalian bisa dibantu dengan adanya handphone ini. Ya, saya kira seperti itu ya. Kemudian kita lanjut. Nah, di situ ada pengertian komunikasi. Nah, komunikasi kan kalian sudah tahu, komunikasi kan itu bagaimana orang ngomong sama lawan bicaranya, bagaimana orang berbicara dengan sesamanya, kepada orang tuanya, dan lain sebagainya. Ya, jadi di situ ada pengertian komunikasi secara etimologi mengandung makna bersama-sama atau common. Istilah komunikasi berasal dari bahasa Latin yaitu communication yang berarti pemberitahuan atau pertukaran. Ya, komunikasi adalah suatu aktivitas yang dilakukan seseorang
untuk menyampaikan pesan terhadap orang lain agar orang tersebut melaksanakan seperti apa yang dimaksud oleh orang yang menyampaikan pesan ya. Jadi seperti itu ya komunikasi, dimana kita berbahasa kepada orang tua kita ataupun teman-teman kita, tentunya untuk menyampaikan maksud dan tujuan kita ya. Misalkan Anda menghubungi atau berkomunikasi dengan orang tua Anda ya, tentunya Anda punya tujuan mengapa berkomunikasi. Apakah hanya berkomunikasi biasa saja atau iseng-iseng orang bilang, ataukah ingin menyampaikan sesuatu, misalkan kalian rindu kepada orang tua Anda, ataupun misalkan kalian akan membayar SPP, jadi minta tolong dikirimkan untuk pembayaran SPP, seperti itu ya. Tentunya ketika Anda berkomunikasi mempunyai maksud dan tujuan tertentu, jadi setiap orang itu berbeda-beda kepentingannya ya. Jadi seperti itu ya. Kemudian kita lanjut. Nah, itu tadi secara epistemologi ya. Sekarang secara epistemologi. Ya. Jadi komunikasi diartikan suatu tindakan penyampaian pesan atau message dan dari pengirim sender ke penerima reviewer melalui medium atau channel yang biasanya mengalami gangguan atau noise ya. Jadi itu pengertian komunikasi secara epistemologi ya. Kemudian kita lanjut di slide berikutnya. Nah, di situ ada teknologi komunikasi handphone. Nah, apa sebenarnya tujuan teknologi komunikasi handphone ini? Nah, jadi teknologi komunikasi adalah peralatan perangkat keras dalam sebuah struktur organisasi, mengandung nilai-nilai sosial yang memungkinkan setiap individu mengumpulkan, memproses, dan saling tukar-menukar ya, saling tukar-menukar informasi dengan individu lainnya ya. Jadi teknologi komunikasi ini juga berarti segala sesuatu ya, yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu dalam proses ataupun mentransfer data dari perangkat yang satu ke perangkat yang lainnya ya, seperti itu ya. Biasa seperti ini yang kita lakukan. Saya memberikan Anda materi melalui YouTube, kemudian Anda mencatat, mereview dengan apa yang saya berikan hari ini. Kemudian Anda transfer tugas Anda kepada saya. Nah, seperti itu ya. Ya. Kemudian di dalam teknologi komunikasi ini itu lebih menekankan pada perangkat elektronik ya. Ya, jadi saya kira seperti itu. Ya. Kita lanjut di slide berikutnya. Nah, di situ ada pengertian handphone. Ya, kalian pasti tahu handphone itu apa kan? Ya, handphone adalah perangkat telekomunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan telepon konvensional saluran tetap, namun dapat dibawa kemana-mana dan tidak perlu disambungkan lagi dengan jaringan telepon menggunakan kabel.
Ya, jadi seperti itu ya dengan kemajuan teknologi ini. Kalau dulu itu orang berbicara biasanya di wartel, ya kan? Kalian pasti tahu wartel, walaupun sekarang mungkin sudah jarang kita temukan, bahkan hampir punah. Ya, sama juga telepon rumah. Ya, itu masih banyak kita dapatkan sekarang ya, apalagi di perkantoran itu masih sangat banyak. Ya, tetapi dengan kemajuan teknologi, handphone ketika kita akan berbicara dengan seseorang, tidak perlu lagi kita ke wartel ataupun telepon rumah yang yang menggunakan saluran telepon melalui ada salurannya ya, seperti jaringan dengan menggunakan kabel seperti itu ya. Tapi sekarang lebih simpel lagi, kalian bisa simpan di saku pakaian, celana ya. Jadi itulah kemajuan teknologi ini, semakin masyarakat itu semakin dimudahkan dengan keadaan yang sekarang ini dibandingkan dengan keadaan yang sebelumnya ya. Ya, jadi jaringan handphone saat ini itu sudah memiliki jaringan sendiri melalui satelit ya. Ya, sehingga di era globalisasi seperti ini, teknologi itu semakin canggih yang membuat handphone menjadi canggih. Selain pesan singkat atau SMS ataupun pesan suara ataupun telepon ya. Ya, kalau dulu itu memang kalau handphone itu hanya bisa SMS dengan telepon. Ya, tetapi sekarang itu lebih canggih lagi. Orang bisa menggunakan fitur-fitur seperti kamera, game, MP3, video, layanan internet, dan masih banyak sekali lagi ya, banyak sekali aplikasi sekarang ya. Jadi itu tidak bisa kita pungkiri ya, walaupun memang ada dampak negatif juga dari handphone ini. Ya, saya kira itu ya. Kemudian kita lanjut di slide selanjutnya. Ya. Ya, ini hampir sama ya. Jadi handphone merupakan pengembangan teknologi dari masa ke masa mengalami perkembangan ya, seperti yang saya jelaskan tadi ya. Dari yang sebelumnya hanya bisa kita SMS dan telepon, sekarang sudah banyak lagi fitur-fitur yang kita gunakan di handphone ini, yang mana perangkat handphone tersebut dapat digunakan sebagai perangkat mobile ataupun berpindah-pindah sebagai sarana komunikasi, penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak yang lainnya, menjadi semakin efektif dan efisien. Nah, itu lagi kelebihannya handphone sekarang. Kalau sebelumnya itu kan ketika kita akan misalkan transfer uang, itu kita harus mengantri ke ATM ataupun mengantri ke teller. Sekarang tidak perlu lagi. Sekarang kan ada mobile banking. Ya, tinggal kalian klik di HP kalian, maka uang yang Anda transfer bisa sampai ke si B ya. Jadi itu semakin dimudahkan kita ya. Nah, saya kira itu untuk handphone. Kita lanjut lagi. Ada manfaat handphone bagi remaja. Ya, memang ya, handphone ini sangat bermanfaat ya. Ya, jangankan remaja, bayi saja yang sudah melihat itu langsung tahu handphone. Ya kan? Terlalu memang perkembangan zaman. Ya, jadi di sini ada manfaat handphone bagi remaja. Selain berfungsi untuk melakukan dan menerima panggilan telepon, ponsel umumnya juga mempunyai fungsi pengiriman dan penerimaan pesan singkat ya, atau short message service SMS, dan dilengkapi dengan fitur canggih seperti pemutar audio atau MP3 dan video, kamera digital, Bluetooth, game, dan layanan internet seperti GPRS, 3G, dan 4G. Ya, itu ya. Kemudian kita lanjut lagi.
Di situ ada beberapa manfaat handphone lainnya ya. Yang pertama itu untuk mempermudah komunikasi. Ya, tentunya seperti itu yang saya katakan tadi. Tidak perlu kalian bertemu dengan keluarga Anda yang jauh di seberang pulau sana. Tinggal Anda telepon saja, langsung bisa bercurah pendapat di situ, ya. Kemudian yang kedua, untuk meningkatkan nilai keagamaan. Ya, maksudnya di sini di dalam handphone kan itu ada berbagai macam aplikasi ya. Jadi di dalam aplikasi itu banyak aplikasi yang bisa membuat Anda lebih dalam lagi nilai keagamaan Anda, seperti mendownload seperti Quran ataupun banyak yang lainnya ya. Nah, di situ bisa Anda membaca Al-Quran lewat handphone ataupun membaca yang lainnya lagi yang tentang pemahaman dalam bidang agama ya, seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, untuk menambah pengetahuan. Nah, untuk menambah pengetahuan di sini yang seperti saya katakan tadi, di dalam handphone itu bukan cuma kita gunakan atau kita pergunakan untuk menelpon teman ataupun mendengarkan musik, tetapi ataupun bermain game ya, tetapi handphone gunakanlah untuk menambah pengetahuan dan wawasan Anda. Misalkan kalian ingin mengetahui kondisi Amerika Serikat saat ini, ya kan? Ya, tidak perlu kita ke Amerika di sana melihat keadaannya di sana. Tinggal kalian buka misalkan YouTube ataupun Chrome, Google. Nah, itu kalian bisa menambah wawasan Anda tentang Amerika Serikat ataupun Indonesia, keadaannya seperti ini, kondisi ekonominya Indonesia. Ya kan, tidak perlu misalkan dosen Anda menjelaskan. Anda sudah bisa memahaminya sendiri, ataupun misalkan ketika besok kalian akan belajar tentang teknologi dan moralitas, ya Anda sudah buka-buka memang di Google tentang teknologi itu seperti apa sih, ya, sehingga pada saat pembelajaran Anda bisa lebih memahami lagi, ya, seperti itu ya. Kemudian yang keempat itu sebagai alat penghilang stres. Nah, kalau ini memang banyak sekali dialami. Ya, misalkan kalian capek belajar, capek kuliah. Ya, handphone ini juga berguna sebagai penghilang stres. Maksudnya, handphone ini bisa menghibur Anda. Misalkan kalian menonton video ataupun mendengarkan musik ataupun bermain game. Nah, itu kan kegunaan handphone ini sebagai alat penghilang stres ya, seperti itu ya. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, di sini ada dampak handphone ya. Nah, jadi handphone juga ini punya dampak, ada dampak positifnya dan ada dampak negatifnya. Ya, tentunya itu memang harus ada ya, setiap ada positif pasti ada negatif. Begitu pula juga manusia. Tidak mungkin setiap manusia itu sisinya positif semua. Tidak ya, tidak ada manusia yang sempurna. Pasti ada negatifnya juga. Sama juga handphone ini ya. Ya. Jadi yang pertama kita bahas itu dampak positif. Yang pertama, mempermudah kegiatan belajar remaja karena dapat digunakan sebagai sarana untuk berdiskusi dengan teman sekolah tentang tugas ataupun mencari informasi ya, seperti saya katakan tadi ya. Selain di handphone banyak fitur-fitur aplikasi mempermudah kalian dalam mengakses tugas-tugas. Nah, di handphone juga ini mempermudah Anda
untuk berkomunikasi dengan teman kelas Anda. Bagi apa jalan keluar dari tugas-tugas yang diberikan. Kemudian yang kedua, meningkatkan nilai keagamaan remaja. Karena di dalam aplikasi handphone menyajikan berbagai konten keagamaan, membuat remaja menjadi mengerti agama, mengerti hal yang baik dan buruk, yang mendorong moral remaja menjadi lebih baik. Ini saya sudah jelaskan tadi ya. Nah, dari dampak positif kita ke dampak negatifnya lagi. Nah, dampak negatif merupakan kecanduan handphone tersebut. Jika saja hanya dibiarkan begitu saja akan berakibat fatal terhadap remaja. Baik keagamaan, moral, budaya akan menjadi pengurang dan tidak baik. Salah satu penyebab utama yang sering menjadi acuan kecanduan ponsel adalah kemudahan akses yang diberikan oleh handphone pintar tersebut. Ya, jadi saya kira banyak sekali ya hal-hal negatif yang terjadi akibat adanya handphone, seperti penipuan. Itu sangat tidak bisa kita mungkiri ya. Banyak sekali orang yang melakukan kriminalitas melalui handphone ini. Tidak usah jauh-jauh, di HP kalian saja pasti banyak sekali yang muncul nomor baru yang mengatakan Anda mendapat undian. Nah, itu unsur penipuan seperti itu. Tidak usah kita jauh-jauh, itu saja yang paling dekat kepada Anda. Hampir setiap hari muncul SMS seperti itu. Anda mendapatkan undian dari PT ini dan lain sebagainya ya. Nah, jadi seperti itu. Kemudian kita lanjut. Nah, ini kurang bagus PowerPoint-nya ya, setelah dipindahkan di handphone jadinya seperti ini. Ya, di situ ada dampak negatif setelah menggunakan handphone secara terus-menerus. Yang pertama itu keagamaan remaja menurun. Ya, jadi remaja yang aktif menggunakan handphone tanpa ada yang memperingati akan berdampak keagamaan remaja menjadi menurun, karena remaja yang sudah keasikan bermain handphone yang sudah dilengkapi aplikasi dalamnya menjadi lupa waktu dan melalaikan perintah agama ya. Saya kira mungkin di antara kalian pernah ya lagi asik bermain game, tiba azan di masjid, tidak dihiraukan, lanjut dulu nanti selesai gamenya baru sholat ya kan. Itu salah satu contohnya. Kemudian yang kedua, merosotnya moral remaja. Jadi remaja yang sudah kecanduan bermain handphone dapat melalaikan agama di saat azan kumandangkan ya. Saya kira seperti tadi ya. Nah, jadi seperti itu ya. Ya. Kemudian yang ketiga, membuat menurunnya minat terhadap kebudayaan handphone yang sudah canggih, sudah dilengkapi dengan aplikasi-aplikasi di dalamnya seperti YouTube, WhatsApp, Instagram, dan Facebook. Ketika remaja buka media-media tersebut, remaja secara tidak langsung melihat, mencontoh kebudayaan luar yang tidak baik. Setelah remaja mencontoh kebudayaan luar, remaja menjadi kurangnya minat terhadap kebudayaan sendiri. Ya, jadi seperti itu ya. Ya, banyak sekali kebudayaan luar yang masuk di negara kita ini, sehingga itu bisa mengikis membuat terkikisnya kebudayaan asli kita. Ya, jadi hari ini materi kita sampai di sini ya. Jadi di review 2 halaman saja ya, 2 halaman, dan dikumpul sampai jam 9 malam sebentar. Saya tunggu ya. Ya, jadi hari ini saya kira cukup. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.